Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan daring kemarin yaitu bab mengenai mencari gagasan baru bisnis dan analisa gagasan ya. Kemarin kita bahas bagaimana pondasi untuk berpikir kreatif, kemudian bagaimana proses penciptaan gagasan ya, dari mulai penciptaan gagasan, penyaringan gagasan, pengujian dan pengembangan konsep sampai kepada analisa bisnis ya. Kita akan membahas selanjutnya adalah analisa prospek pasar. Oke. Seorang pebisnis yang baik adalah bukan bagaimana kita menawarkan bentuk produk kita ke konsumen, tapi yang pertama adalah kita harus menjawab sebetulnya siapa pasar kita ya. Dulu waktu dalam pelajaran manajemen pemasaran ya, dalam manajemen pemasaran itu konsep pemasaran itu lebih menekankan bukan pada produk dulu, tetapi menekankan kepada pasar kita ya. Sehingga di sini artinya apa? Kalau kita melihat pasar, maka desain produk itu mengikuti dengan selera pasar, bukan selera menurut diri sendiri, tetapi bisa menurut selera pasar ya. Pasar itu kalau dalam pengertian pemasaran yaitu konsumen potensial sebetulnya yang akan membeli produk kita. Sehingga kalau kita mengikuti pasar, mengikuti kebutuhan, keinginan, permintaan dan selera pasar, maka bisnis kita akan tetap survive. Apa itu survive? Yaitu bisnis kita akan terus bertahan ya, karena kita mengikuti selera pasar. Memang konsekuensinya pada alinea kedua ini, jika kita mengikuti selera pasar, kita harus terus memodifikasi secara terus menerus ya, mengikuti perkembangan pasar. Jadi kita harus memodifikasi produk ya. Saya tuliskan di sini memodifikasi produk kita ya, produk ya, secara terus menerus mengikuti perkembangan pasar ya. Di sini mengikuti perkembangan pasar. Maka seorang wirausahawan itu dia harus berpikir kreatif, berpikir peka terhadap perkembangan konsumen, peka terhadap perubahan kondisi, teknologi dan sebagainya. Sehingga seorang wirausahawan harus berpikir kreatif, dia cepat mengambil inisiatif ketika pasar mengalami perubahan ya. Maka pebisnis yang baik akan mencoba ya, membuat semacam analisa prospek pasar melalui beberapa langkah di sini, yaitu untuk menguji apakah ada peluang pasar atau tidak. Jadi sebelum kita membuat produk ya, maka kita harus menganalisa prospek pasar dulu, yaitu bagaimana kita menganalisis ada tidak sih sebetulnya peluang pasar ya. Di sini ada tidak peluang pasar ya, peluang pasarnya, peluang apakah ada peluang pasar atau tidak ya. Di bawah ini adalah kita mencoba bagaimana langkah-langkah membuat analisa prospek pasar ya. Langkah pertama di sini ada 3 langkah dalam menganalisa prospek pasar. Yang pertama adalah analisa peluang pasar. Yang kedua adalah pemetaan segmen pasar. Yang ketiga adalah memahami target pasar. Oke. Langkah pertama adalah analisa peluang pasar dulu. Jadi analisa peluang pasar itu adalah pada dasarnya kita mencari peluang atau mencari kemungkinan apakah bisnis kita diterima pasar atau tidak, ada pasarnya atau tidak, ada permintaan atau tidak ya. Dalam teori ekonomi yang dimaksud dengan permintaan atau demand adalah suatu kondisi keinginan ya, di mana keinginan ini disertai dengan daya untuk membelinya. Saya ulangi lagi waktu dulu pelajaran ekonomi ya. Jadi kalau Anda ingin iPhone yang terbaru tapi Anda tidak punya uang, maka itu namanya keinginan.
Tapi kalau Anda ingin membeli iPhone dan Anda siap untuk membelinya dengan Anda memiliki uang atau memiliki daya beli, maka itu disebut dengan demand, permintaan. Ya, maka di sini ada permintaan atau tidak. Maka di sini nanti kita akan mencoba lembar survei apabila kita ingin menganalisa peluang pasar. Nah, tentu ini hanya contoh saja ya, bagaimana kita menganalisa peluang pasar. Tentunya ini harusnya berdasarkan survei ya kepada sampel konsumen ya, pada sampel konsumen. Sebetulnya kalau ini variabel ini tergantung daripada jenis bisnis kita atau jenis usaha kita atau jenis produk kita. Maaf, pengertian produk di sini adalah bukan produk yang tangible saja ya, seperti baju, pakaian, sepatu, mobil, motor ya. Tetapi juga yang dimaksud produk di sini itu intangible, seperti jasa ya. Itu intangible. Maka pengertian produk itu bukan yang nyata saja, tapi yang abstrak juga, seperti jasa, itu yang dimaksud di sini ya. Oke. Di sini ada secara mudah, ini secara garis besar saja ya. Sebetulnya kalau survei itu tergantung daripada satu tadi jenis bisnisnya. Oke. Jadi di sini ada 3 variabel, ada kondisi konsumen, ada kondisi pesaing, kemudian ada kondisi makro pasar ya. Kondisi konsumen adalah kebutuhan akan produk. Misal begini, Anda masuk ke Indramayu, kemudian Anda menjual produk misalkan produk, kita ambil contoh misalkan perusahaan kita produk handphone ya, misalkan handphone tadi merek Apple. Kebutuhan akan handphone itu tinggi tidak? Oh ya, sangat tinggi. Berarti Anda kasih checklist di sini. Keinginan akan produk Apple tinggi tidak? Oh, tinggi. Tinggi. Ada juga yang sangat tinggi, atau bisa jadi orang Indramayu tidak suka Apple karena rumit mungkin di dalamnya. Dia lebih suka produk Samsung misalnya, ada produk-produk lainnya, maka rendah di sini. Permintaan daya beli konsumennya bagaimana? Mampu tidak membeli? Oh, ternyata tidak mampu, berarti rendah. Bagaimana sih watak konsumennya? Apakah perubahannya selera konsumen terlalu cepat? Nah, setiap wilayah punya watak konsumen yang berbeda-beda. Saya berikan contoh begini. Motor di Indonesia itu lebih cepat berubah ketimbang motor di Amerika. Perubahan motor itu hampir tiap tahun di Indonesia itu sering terjadi. Tapi mungkin di Malaysia dan negara lain tidak sebanyak Indonesia. Nah, itu artinya selera konsumennya cepat berubah. Dia lebih bersifat konsumtif ya. Nah, perubahannya itu apa rendah, apa tinggi, apa sangat tinggi. Misalkan motor di Indonesia tinggi. Nah, kalau mungkin di Malaysia rendah misalkan. Nah, ini. Jadi kalau misalkan kebutuhan akan produk kita tinggi atau sangat tinggi, berarti itu prospeknya bagus. Keinginannya akan tinggi, berarti prospeknya bagus. Tapi percuma kalau kebutuhan keinginan tidak disertai dengan daya beli misalkan rendah, maka prospeknya kurang bagus. Karena yang paling dibutuhkan di marketing adalah permintaannya, bukan kebutuhannya. Memang permintaan itu ada apabila ada kebutuhan dan keinginan. Tapi dalam pasar biasanya lebih menekankan ini. Jadi misalkan gini, produk iPhone atau Apple tinggi, keinginan akan produk juga tinggi, tapi permintaannya rendah. Nah, maka itu juga prospeknya dianggap lemah. Karena dia akan membeli produk kita apabila dia memiliki uang atau konsumen memiliki uang. Ya. Perubahan selera konsumen yang cepat, sangat tinggi misalkan perubahannya. Nah, maka kita harus pintar memodifikasi produk. Ya. Nah, itu adalah salah satu variabel pertimbangan. Terus kemudian yang terpenting dalam menilai prospek pasar adalah kondisi pesaing ya. Jadi kalau pesaingnya rendah, nah itu berarti prospeknya bagus bagi kita. Tapi kalau pesaingnya tinggi atau sangat tinggi, sangat banyak sekali, berarti prospeknya kurang bagi kita. Kualitas produk pesaing, kalau kualitas produk pesaingnya rendah, kita lebih tinggi, berarti prospek bagi kita. Tapi kalau kualitas produk pesaing kita lebih tinggi daripada kita ya,
Nah, tentu berarti itu prospeknya kita bisa kalah. Tapi tentu di sini juga ada kualitas, ada harga, ya. Dan makanya di dalam pemasaran itu ada pesaing dekat dengan pesaing jauh. Ya, kalau pesaing dekat itu kualitas 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 produknya relatif sama dengan kita dan harganya relatif hampir sama dengan kita. Itu namanya pesaing dekat. Tapi kalau pesaing jauh bisa jadi produknya sama tapi kualitasnya berbeda dan harganya berbeda. Nah, itu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat banyaknya pesaing, kualitas produk pesaing, harga produk pesaing. Ini kondisi pesaing. So pesaing itu sangat sangat berpengaruh sekali terhadap survivalitas kita. Makanya Anda mencoba mencari pasar yang kira-kira tidak banyak pesaing, di mana pesaingnya rendah di sini, bukan pesaing yang tinggi. Ya. Nah, maka itu adalah prospeknya bagus. Tapi kalau persaingannya sangat tinggi, itu prospeknya sangat rendah. Kecuali kalau kita punya strategi dalam memenangkan persaingan. Misal Anda punya diferensiasi produk. Diferensiasi produk itu keunggulan produk yang tidak bisa ditiru oleh pesaing lainnya. Oke. Selanjutnya adalah kondisi makro pasar. Nah, ini pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu berpengaruh pada apa? Di sini pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada ini, ya, permintaan. Jadi pertumbuhan ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap permintaan dan daya beli konsumen. Daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi, maka daya beli konsumennya tinggi. Daerah yang pertumbuhan ekonomi rendah, maka permintaan daya beli konsumennya juga rendah, ya. Jadi ini sangat berpengaruh sekali. Jadi kalau pertumbuhan ekonominya rendah, ini tidak prospek berarti. Kecuali kalau Anda menjual produk-produk yang murah. Tapi kalau produk-produk yang berkualitas, ya Anda tidak dengan harga yang tinggi, maka pertumbuhan ekonomi rendah itu bukan prospek. Prospeknya apabila hasil surveinya sangat tinggi atau minimal tinggi. Ya. Kemudian stabilitas keamanan juga sangat berpengaruh. Ya. Siapa sih yang mau buka bisnis di daerah yang sering ribut kan gitu kan secara stabilitas keamanan. Jadi kalau stabilitas keamanannya tinggi, nah itu atau sangat tinggi, apalagi sangat tinggi itu prospek. Tapi kalau stabilitas keamanannya rendah, itu adalah tidak prospek bagi bisnis kita. Kemudian juga yang berpengaruh bagi rata-rata pebisnis adalah melihat kemudahan perizinan dan birokrasi. Ya, bisa jadi kalau suatu daerah perizinannya dipersulit, banyak biaya-biaya birokrasi, banyak potongan sana, potongan sini dan sebagainya, kesulitan-kesulitan lainnya. Maka kalau misalkan sangat tinggi kemudahannya, ya, maka ini bagus. Tapi kalau kemudahannya sangat rendah, ya berarti ini adalah kurang prospek apabila kita mendirikan sebuah perusahaan di region tertentu atau tempat itu atau daerah itu. Perkembangan kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh, ya. Salah satunya misalkan sekarang ini banyak orang berbelanja melalui online, ya. Nah, maka bagaimana gaya pemasaran Anda yaitu melalui digital atau online, karena saat ini banyak yang perusahaan-perusahaan yang semacam perdagangan supermarket besar di Indonesia banyak gulung tikar karena dia tidak bisa gaya hidup konsumen dalam berbelanja sudah tidak melalui secara manual lagi, tapi perkembangan teknologi. Nah, tentu perkembangan teknologi ini juga harus kita antisipasi tadi, misalkan seperti gaya marketing kita, terus kemudian juga mungkin selain gaya marketing, misalkan bagaimana produk kita ada sentuhan teknologinya dan sebagainya. Faktor dan agama itu juga relatif mempengaruhi, ya. Misal produk-produk makanan, misalkan kalau di daerah Muslim kita harus ketat dalam hal pemberian halal dari cap MUI, ya. Misal begini, daerah Aceh misalkan, Aceh itu penerapan syariat Islamnya tinggi, berarti di sini sangat tinggi pengaruh agama itu. Tapi mungkin daerah-daerah lain seperti yang di luar Aceh, ya,
Bandung dan sebagainya atau apa di sini mungkin bisa jadi rendah ya, atau Bali mungkin yang mayoritas non muslim juga tidak begitu tinggi ininya, tapi Aceh mungkin bisa jadi tinggi. Misalkan kita mendesain para karyawan kita harus berjilbab misalkan, atau apa harus menurunkan syariat Islam. Nah, maka ini faktor agama dan budaya sangat berpengaruh. Bukan saja agama, juga faktor budaya. Karena setiap kultur juga ada yang budayanya sangat kental sekali, ya. Ada yang budayanya biasa saja, rendah, tidak berpengaruh terhadap pasar. Nah, itu adalah analisa prospek pasar. Jadi tabel di atas di checklist berdasarkan hasil survei lapangan ya. Jadi dari preferensi tersebut akan diketahui variabel tersebut dalam kondisi rendah, tinggi atau sangat tinggi, sehingga keputusan tentang prospek pasar dapat kita prediksikan. Oke. Selanjutnya adalah setelah kita menganalisa peluang pasar ya, langkah selanjutnya adalah kita yaitu melakukan pemetaan segmen. Kalau dalam bahasa marketing, yang dimaksud dengan segmen itu adalah bagian dari pasar. Bagian dari pasar atau sekat-sekat pasar atau region-region pasar ya. Karena pasar itu sangat kompleks ya. Kita akan memasuki segmen yang mana? Itu dalam berbisnis kita akan masuki segmen dan kita akan melayani segmen tersebut. Memang kita bisa juga melayani semua segmen, tetapi ketika tingkat permintaannya tinggi, maka kita tetap harus memasuki segmen agar kita fokus melayaninya. Tentu di sini bagaimana kita melakukan pemetaan segmen? Pemetaan segmen dilakukan dalam 2 langkah. Yang pertama adalah identifikasi variabel segmen ya. Ini hanya contoh saja ya. Ada segmen gender ya, segmen kelas sosial, segmen wilayah, segmen usia dan sebagainya. Nah, nanti setelah mengidentifikasi variabel segmen, baru kita mempertimbangkan segmen apa yang menguntungkan. Untuk segmen yang menguntungkan, satu, pasarnya besar, ya, ada permintaan, konsumen yang mau membeli produk kita dengan daya belinya, persaingan yang minim dan bisa diukur, bisa disurvei ya. Bisa disurvei pasar itu, bisa diprediksikan. Oke, kita coba breakdown di sini, identifikasi variabel segmen. Yang pertama segmen gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Kita mau menjual produknya laki-laki atau perempuan, atau kita tidak ada gender ya. Laki-laki perempuan sama. Produk kita sama, bisa untuk perempuan, bisa untuk laki-laki.